Jadi kalau misalnya kalau saya pengen tahu bahwa apakah jalan tol dari Jakarta atau dari apa itu yang Banten itu ke arah Lampung itu sampai ke Banyuwangi itu berapa persen lagi itu bisa tembus Pak Menteri? Sampai hari ini baru masih sampai dengan di Probolinggo, Paiton. Itu lagi kita teruskan sampai ke Situbondo dan ke Banyuwangi. Tapi memang ada beberapa kendala. Jadi memang ini sekarang lebih hitungannya lebih tajam gitu. Maksudnya gitu. Kalau memang jalan tol itu hari ini belum ekonomis, ya entar dulu deh gitu loh. Kita kan anggaran juga sangat terbatas kan. Jadi mungkin kita prioritasnya untuk yang lain. Misalnya sekarang hari ini mungkin lebih pentingnya itu bagaimana swasembada pangan lebih terjaga. Tahun lalu sudah swasembada pangan, harapannya kan tahun ini juga swasembada pangan. Caranya seperti apa? Mungkin irigasi lebih kita fokuskan. Dulu kita lebih fokus ke irigasi cuma nasional. Sekarang kita juga dengan adanya impres irigasi dari Pak Presiden Prabowo, kita masuk juga ke irigasi daerah. Jadi hitungan asas manfaatnya sekarang lebih diutamakan. Saya pengen penjelasan yang clear Pak Menteri. Apakah Bapak ingin mengatakan bahwa rezim pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi berbeda dengan Pak Prabowo? Atau apakah kebijakan pembangunan jalan tol seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi di masa lalu itu tidak lagi menjadi target utama yang harus diselesaikan di masa pemerintahnya Pak Prabowo di tangannya Pak Menteri? Sebetulnya kalau arah pembangunan infrastruktur masih continuing aja. Jadi kita meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi di zaman Pak Prabowo kita kerjakan. Tapi saya sampaikan tadi di awal bahwa karena keterbatasan anggaran kita sehingga kemudian kontinuitasnya ini benar-benar diukur dengan lebih detail. Kalau misalnya katakanlah jalan tol ini kira-kira belum akan banyak dilalui manusia sampai dengan 5 tahun depan, ya sementara mungkin jalan nasionalnya saja diperlebar, diperkuat gitu-gitu Pak. Dan seterusnya gitu loh. Ya gini, emang dulu ada banyak hitungan yang tidak terlalu detail ya? Saya kurang tahu. Jangan begitulah. Abang nih jebakan Batman melulu kalau ke saya. Gawat abang nih. Ampun bang. Ini forum ini terkenal sedikit agak Pak. Ampun bang. Ampun bang. Abang bikin gue kelihatan jadi ya. Di beberapa pendekatan pembangunan jalan tol di masa lalu itu ada keberanian dari presiden dan menterinya masa itu Pak Basuki untuk membangun, bahkan ketika di dalam hitungan tidak terlalu mungkin jumlah potensi kendaraan segala macam itu, tapi mereka membacanya ke masa depan. Ada plus minusnya. Nah, pertanyaan yang tadi saya maksud itu begini Pak Menteri, apakah Pak Menteri ingin lebih realistis di dalam mekanisme pasokan anggaran ini, misalnya ke sini dan ke sini, seperti itukah situasinya? Ya, sekarang hari ini harus seperti itu, karena dengan keterbatasan anggaran ini kita mesti begitu, mesti harus super realistis. Jadi saya bilang di awal tadi, kalau memang kita melihat ruas ini misalnya dalam 5 tahun mendatang trafiknya nggak akan nambah signifikan, ya mungkin kita lebih baik memperkuat jalan nasional atau memperbaiki jalan provinsi dan kabupaten. Tapi kalau kemudian kita ngelihat misalnya, oh iya nanti kira-kira di 5 tahun mendatang atau paling enggak 3-5 tahun mendatang, katakanlah di ujung sana itu akan ada kawasan industri atau kawasan ekonomi baru, ya kita pertimbangan ada traffic, ya kemudian kita harus teruskan ini ruas dari jalan tol ini gitu Pak, kira-kira. Iya. Itu yang saya sampaikan tadi Pak Menteri, plus minusnya ada ya. Yang khawatirnya adalah ketika ternyata estimasinya itu lebih cepat dari yang kita bayangkan, ternyata tiba-tiba berkembang daerah itu nggak siap infrastrukturnya, maka repot. Atau sebaliknya, ternyata sudah dibangun nggak terpenuhi juga estimasi itu, prognosanya nggak masuk, ya gimana dong? Biasanya orang menyebutnya itu investornya rugi.